Iya, apa kabar ini Bapak? Baik ini. Baik ya, puji Tuhan. Sehat, kelihatannya Bapak memang sehat. Sehat sekali. Tadi malam dari Jakarta kah? Jadi capek-capek sedikit tapi sudah kembali lagi. Tetap fit Ya. ya, puji Tuhan. Ya, dan pastinya ini saya ingin bertanya banyak. Tidak banyak juga sih sebenarnya, ringkas. Tapi pastinya semua orang pengen tahu tentang figur Bapak sendiri. Berkaitan dengan berapa partai yang mengusung. Ini kita langsung saja deh. Karena kalau bicara Bapak pasti semua mulai ingin tahu. Berapa Iya. banyak sih partai yang mengusung Bapak? Jadi pertama itu kan pada Partai PDI Perjuangan menugaskan saya. Jadi saya mau menyampaikan terima kasih ke PDI Perjuangan. Di situ ada 11 kursi. Dari sekian banyak kader partai yang sudah siap, saya ditunjuk menugaskan saya untuk mencalonkan diri menjadi gubernur. Jadi itu ada 11 kursi. Yang sekarang sudah saya dipanggil, sudah diserahkan resmi, itu pertama Partai Bulan Bintang. Itu ada 2 kursi. Yang kedua itu, Partai PAN. Partai 3 kursi, PAN. Partai Bulan Bintang 2 kursi. Kemarin terakhir P3 1 kursi. Jadi yang ada ini sudah 17 kursi. Nanti ada 2 partai lagi, sudah ada B1 KWK, hanya belum diterima. Jadi nanti minggu depan itu saya akan diberikan B1 KWK. Jadi semua nanti 20 kursi. Baik, ini kita tidak bicara kursi lagi, tapi pastinya ini agak-agak lebih serius lagi dan lebih spesifik lagi. Bisa ceritakan perjalanan karir Bapak mulai dari jadi seorang pilot, kemudian menjadi bupati, Iya. Bupati Paniai, dan apa saja yang memotivasi Bapak untuk terjun ke dunia politik? Sebenarnya kan saya sama saja dengan anak-anak yang lain dari pedalaman Papua ya. Kita sama-sama dari kecil berjuang sama-sama, terus sekolah biasa, tidak seperti sekarang yang anak pejabat harus sekolah di sekolah yang bagus. Jadi dari bawah kita naik. Jadi sekolah di kampung, terus pernah sempat sekolah di Timika, terus kembali lagi kampung, pergi di Paniai, terus ke Jayapura, dia SMA Negeri 5 Jayapura, kita selesaikan pendidikan di sana, terus ke Jakarta dan sekolah di Australia. Jadi perjuangan ini kan orang hanya melihat hari ini bikin apa yang hari ini. Betul. Tapi proses perjuangan ini kan orang tidak lihat. Jadi orang hanya, jadi itulah mata ya, mata selalu menipu orang. Melihat yang bagus-bagus. Melihat yang apa yang di depan mata. Betul. Jadi dengan proses ini panjang, setelah itu kembali, saya pernah ditawarkan untuk kerja di MIF Australia, tapi saya menolak waktu itu karena saya ingin mau melihat anak-anak Papua itu melihat saya waktu saya terbang di tanah Papua. Jadi waktu saya kembali, ada anak-anak SD, SMP yang di kampung-kampung, puji Tuhan hari ini mereka sudah jadi pilot, jadi sudah banyak. Jadi tujuan saya tercapai. Itu pertama. Yang kedua, tujuan saya untuk jadi kapten juga tercapai. Sudah 2. Jadi yang paling tinggi di pilot ini kan kapten. Sudah tercapai. Akhirnya sekarang setelah waktu berjalan dengan otonomi khusus yang luar biasa, tapi masyarakat orang asli Papua tidak disentuh sama sekali. Saya sendiri jadi pelaku dalam membawa anak-anak sekolah pergi sekolah di kota, anak-anak kecil-kecil umur 6 tahun, 7 tahun pergi sekolah di Jayapura, terus mama-mama yang mau melahirkan pendarahan dan lain-lain, kita bantu. Itu memotivasi saya untuk bagaimana saya bisa menjadi bupati, calon bupati. Ya syukur. Jadi saya bisa jadi dipilih oleh masyarakat, jadi calon bupati. 5 tahun kita pimpin. Saya mau bilang sukses, biarlah orang yang menilai apa yang kita sudah kerja. Dan sekarang partai sudah menugaskan saya dibandingkan senior-senior yang sudah lama di partai, bahwa Papua Tengah bukan hanya persoalan siapa menjadi gubernur, tetapi memilih orang yang bisa meletakkan fondasi pendidikan, fondasi kesehatan, fondasi ekonomi, untuk membangun seutuhnya Papua Tengah untuk semua. Ini yang partai menurut saya tidak salah untuk memilih saya untuk maju. Ini berkaitan dengan keberhasilan Bapak, bahwa Bapak juga sudah berhasil dalam proteksi penerimaan ASN, yang mana dengan 100% orang asli Papua. Tapi bagaimana Bapak sendiri menanggapi kritik yang mengatakan kebijakan ini bisa dianggap bahwa
diskriminatif terhadap pendatang? Nah, itu kan berapa tahun lalu sebelum tes kan saya sudah bicara itu kalau lihat di YouTube itu. Bahwa penerimaan 2018 itu kesepakatan kita bersama. Jadi orang Paniai itu dapat tipu 2 kali loh oleh orang Papua. Jadi dulu tahun 1960-an itu semua orang Papua, bupati-bupati itu disuruh kumpul di Gunirat. Waktu itu Bupati Paniai Karel Gobai. Suruh pulang dan perang. Ya kan? Karel Gobai buat perang. Begitu. Jadi perang, yang lain tuh bawa ke Jakarta negosiasi, Karel Gobai yang masukkan di penjara. Karena dia pikir itu benar, kan gitu. 50 tahun kemudian, di tempat yang sama, seluruh bupati dipanggil untuk memastikan penerimaan pegawai 2018 orang asli Papua. Itu kan dibicarakan di Dok 2. Berarti saya konsisten dong dalam hal ini. Ya. Jadi saya tidak tahu orang Paniai itu ditipu oleh orang Papua 2 kali, atau memang kita konsisten untuk membangun itu. Jadi setelah 50 tahun kemudian, saya pikir benar. Jadi saya setelah keluar dari kantor gubernur, saya umumkan, nanti Paniai 100% orang asli Papua. Cek di YouTube itu clear. Ternyata di kabupaten-kabupaten lain itu tidak seperti yang kita bicara. Karena perjuangan untuk jadi orang asli Papua kan kita sampai di Istana Bogor. Jadi kalau keputusan untuk orang asli Papua 100% itu bukan keputusan Miki Naipa, tapi keputusan bersama seluruh pimpinan daerah di tanah Papua. Dan itu menjadi catatan penting ya. So, iya. Siap. Jadi ini yang orang jangan salah lihat ini. Yang kedua, pemimpin itu kan sudah keluarkan pernyataan. Sebelum tes saya sudah mengeluarkan pernyataan bahwa Paniai 100% orang asli Papua. Jadi tidak boleh yang lain tes. Iya kan? Apa yang saya sudah keluar tidak boleh saya cabut. Iya. Jadi terus Paniai layak dong kalau orang Paniai 100%. Kita bicara Timika atau di Nabire beda. Karena Timika dan Nabire itu heterogen. Jadi keputusan bisa berbeda. Tapi kalau Paniai 100%, orang Paniai kan tidak bisa jadi pengusaha. Mungkin bukan tidak bisa. Bisa, tapi kan butuh waktu. Yang ada di depan mata ini adalah bagaimana jadi pegawai negeri. Kan juga kan hanya 373 orang. Bukan 1.000 orang atau 2.000 orang. Ya wajar. Jadi dengan otonomi khusus, ketidakpastian orang asli Papua kepada otonomi khusus, hanya Paniai sajalah yang memastikan bahwa otonomi khusus jalan. Keberpihakan kepada orang asli Papua. Saya pikir itu. Program perkebunan kopi dan juga peternakan ikan yang sudah Bapak lakukan, bagaimana Bapak memastikan bahwa program ini akan berkelanjutan? Dan apa saja cara atau juga upaya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh para petani tersebut? Iya, jadi petani kita ini kan bukan petani profesional. Ini yang penting. Jadi petani kita ini petani yang sudah dimanja oleh pejabat-pejabat sebelumnya dan dia hanya berpikir bagaimana bisa dapat uang. Itu kita coba kolaborasi dia dengan cara Anda tanam kopi, kita kasih duit. Begitu. Jadi dia tanam 1 pohon, kita kasih dia uang Rp2.500 per pohon per bulan. Makanya petani di Paniai itu ada yang bisa sampai 28 juta per bulan. Di Paniai itu. Kita berhasil tanam kopi 530 hektar. Setelah itu kita bangun koperasi. Koperasi ini terintegrated, jadi hulu sampai hilir kita bangun. Jadi nanti kalau ke Enaro, itu koperasi punya seluruh sistem. Jadi itu kita bangun. Jadi sekarang ini kan saya sudah di luar dari koperasi. Tapi masyarakat kan sekarang sudah mulai jual kopi. Tahu? Jadi Mbak Vera, jadi saya itu untuk jual kopi saja saya ajar. Bagaimana caranya? Iya, kan itu bukan tugas saya. Saya hanya mengambil kebijakan supaya petani itu bisa jalan. Tapi karena saking pedulinya orang kecil itu harus dapat duit, saya ikut terlibat di dalam situ. Walaupun sekarang saya sudah tidak di koperasi dan lain-lain. Makan petani, pegawai negeri itu pinjam duit di petani, di Enaro itu. Jadi petani bilang apa sekarang? Wah, lebih bagus jadi petani daripada jadi pegawai negeri. Pegawai negeri sudah pinjam uang di bank, sekarang dia pinjam uang di petani. Ya, jadi sistem yang kita bangun adalah terintegrated. Jadi kita tahu, umpamanya saya mau petani
Alphonse gitu. Ya. Itu kita tinggal buka Google, dia akan Google Earth langsung up to date. Orangnya, kopinya, semuanya. Nanti kalau dia jual, itu kita hanya beli cherry. Karena kalau bicara kopi, itu kan bukan bicara, kopi kan semua sama rasanya. Tidak ada yang spesial. Ya. Hanya kan bagaimana brandingnya. Betul. Ya. Jadi, untuk supaya kualitas kopi itu dijaga, kita beli dari biji merah. Tidak bisa beli biji green bean. Untuk prosesnya ditangani secara satu sistem yang jalan. Dan kopi Paniai menurut saya kopi terbaik hari ini. Ya. Seperti itu. Bapak juga memaksimalkan pendidikan untuk 3.000 siswa. Tetapi bagaimana Bapak sendiri, pastinya ini semua program Bapak yang pernah berjalan, bagaimana Bapak mengatasi masalah beasiswa ini dan juga tantangan infrastruktur dan kualitas mengajar di daerah-daerah terpencil? Iya. Jadi ini kita bagi dua ya. Ya. Yang pertama itu mahasiswa yang sudah kuliah, itu kita bantu melalui dinas sosial. Itu by name, by address. Jadi kita selesaikan masalah. Jadi mahasiswa itu dia sudah bertahun-tahun di umpamanya Jawa ya. Terus dia tidak terdaftar di Dikti. Kita kerjasama dengan Dikti, kita bangun aplikasi. Jadi tidak ada lagi orang. Jadi kalau dia mau dapat beasiswa dari Pemda Paniai, dari dinas sosial, silakan dia daftar di Dikti. Nanti terkoreksi sendiri. Itu yang pertama. Itu di luar dari 3.000 orang itu. Jadi itu ada sekitar 1.000 lebih, hampir 2.000 lebih mahasiswa yang kuliah di mana-mana. Itu kita biayai dia punya rumah kontrakan, kita biayai dia punya anak Papua, kadang-kadang kan biasa buat masalah. Nah, kita kasih ke organisasi supaya kalau anak Paniai ada masalah, silakan organisasi bicara dengan polisi, bicara dengan pihak-pihak tertentu, dan kita biayai dia punya kuliah. Bahkan anak Paniai itu dengan APBD kecil, itu bisa sampai 5 sampai 8 juta per tahun kita kasih. Iya, dengan APBD kecil itu. Itu di luar dari 3.000 orang itu. 3.000 orang itu kita bangun setelah saya masuk di Paniai. Kalau lihat foto-foto saya di Google atau apa, itu kan saya ada jalan kaki dan lain-lain. Saya mungkin satu-satunya bupati yang seluruh 24 distrik saya injak. Pakai helikopter, jalan kaki, pakai mobil, pakai pesawat. Setelah saya melihat itu, oh ternyata pendidikan tidak bisa. Jadi kita buat kelompok 7 titik. Jadi sekolah A, B, C, D semua gabung di sini. Di situ boleh jalan, tapi yang fasilitas lengkap akan ada di sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 bisa gabung di sini. Begitu. Sudah ada titik-titik. Titik-titiknya. Jadi 7 titik. Di situ kita siapkan sekolahnya, bangunannya harus bagus. Semua pakai whiteboard, semua in fokus di Paniai itu. Jadi kursinya kursi karet. Seragamnya kita siapkan, sepatunya kita siapkan, tasnya kita siapkan. Sekarang tahun ini ke depan ini nanti sekolah sepanjang hari. Jadi anak itu dia datang ke sekolah, makan siang di sekolah, baru sore pulang. Dan itu sistem itu sedang mulai jalan. Akan jalan tahun ini, tahun ajaran baru ini. Jadi 3.000 orang itu ada di situ. Terus di luar dari 3.000 orang itu kita ada sekitar 100 orang itu sekolah di seluruh dunia. Ada di Amerika kita kirim, di Jakarta kita kirim kemana-mana. Jadi ini yang kita bangun program pendidikan di Paniai. Apa yang harus Bapak lihat ataupun juga apa yang Bapak lihat menjadi prioritas utama yang harus segera ditangani terlebih khusus di Papua Tengah, dan bagaimana Bapak memastikan agar program ini bisa dapat segera diimplementasikan terkait dengan apa yang sudah Bapak sampaikan jika Bapak terpilih? Jadi kalau di Papua Tengah ini kan pertama kita bicara tentang pengangguran. Ya, bagaimana masalah pengangguran ini semua orang sekarang macam di Timika ya, selalu pasti berpikir dua saja, jadi pegawai negeri atau kerja di Freeport. Sekarang bagaimana kita buka lapangan kerja? Tidak harus ke Freeport, tidak harus jadi pegawai negeri, tapi kita membangun plasma-plasma peternakan, atau plasma-plasma pertanian, atau plasma-plasma perikanan. Bagaimana cara yang kita bangun? Oke, kita akan gandeng expert, yang dimana ini orang-orang berpengalaman akan menjadi tim percepatan untuk membuat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok-kelompok ini dikontrol oleh sistem yang sama. Dan itu yang kita bangun di Paniai. Jadi ini bagaimana supaya percepatan ini jalan.
pengangguran ini. Tetapi tidak terlepas dari itu, sekolah kita bangun. Jadi TK, SD, SMP, SMA. Di Timika 1, di Nabire 1. Di Gunung belum bisa hari ini. Karena masalahnya terlalu rumit. Kita bawa anak-anak itu turun. Kita sekolahkan dengan baik di sini. Kita akan gandeng Finlandia. Jadi kita gandeng negara yang memang punya standar pendidikan bagus, dan Finlandia hari ini nomor 1. Iya. Jadi bagaimana Finlandia menjadi konsultannya pendidikan Provinsi Papua Tengah. Papua Tengah tahun ini saja 1 triliun untuk pendidikan. Uang terlalu besar. Maka itu kita akan buat sebuah modifikasi pendidikan yang bagus. Selain ini jalan, kita buka vocational school. Jadi orang itu dia harus, kalau mau jadi barista, sudah barista langsung. Iya. Bagaimana bengkel, langsung bengkel. Jadi ini yang menurut saya di pendidikan yang kita akan bangun, selain yang tadi pengangguran itu, tapi juga konektivitas. Jadi saya kan benar bang, konektivitas harus cepat ini. Bagaimana kita subsidi mobilisasi orang, mobilisasi barang, subsidi barang jalan, sehingga harga itu murah. Orang tidak akan tergantung. Kau udah ada di kampung kecil umpamanya di Nabia, di Intan Jaya, tapi harganya itu terjangkau karena mobilisasi konektivitas ini kita bangun dengan, bukan kita bangun, kita pastikan barang dia jalan. Ini yang selain pembinaan anak-anak muda ya, bagaimana di bola, bagaimana di tingkatan ini kita, menurut saya cepatnya itu 45 ini harus dipercepat. Ya. Yang terakhir, pesan Bapak kepada masyarakat, terlebih khusus masyarakat Papua Tengah yang skeptis terhadap kemampuan Bapak untuk membawa perubahan yang signifikan. Jadi sekarang ini kan yang akan calon ini kan semua bupati 2 periode, kecuali saya 1 periode. Jadi masyarakat Papua Tengah itu sudah harus pastikan ini bukan persoalan pilih bupati, ini pilih gubernur. Gubernur ini bicara kebijakan. Bagaimana negeri ini ke 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Kalau mau cari uang, ada di bupati. Karena otonomi khusus langsung ke sana, uang semua ke sana. Gubernur hanya kebijakan. Bagaimana kebijakan ini kita buat supaya sumber daya alam ini bisa dikelola secara baik. Bagaimana kebijakan ini kita buat supaya lapangan kerja ini terserap dengan baik. Jadi bagaimana kebijakan ini kita buat supaya semua kolaborasi ini bisa jalan yang baik. Pilihlah gubernur yang pertama, syaratnya harus takut Tuhan. Boleh bicara Tuhan, tetapi kalau kelakuannya tidak bagus, tidak usah pilih. Harus teruji di sini. Harus betul-betul teruji. Yang kedua, dia harus punya visi dan misi yang jelas. Sudahlah, tidak usah bicara visi misi. Yang 10 tahun ke lalu kau buat apa? Itu baru kita pilih ke depan. Ini bukan saya punya orang, kau punya orang. Tapi ini bicara kepentingan orang Papua Tengah ke depan. Jadi bagaimana supaya orang Papua Tengah ini sebagai sentral dari provinsi sumber daya alam yang cukup besar, bagaimana orang yang bisa menolong orang lain dan mengangkat harga diri orang-orang kecil supaya bisa sama atau setidaknya minimum dia mendapatkan Rp100.000 per hari per keluarga. Ini yang kita perlu untuk Gubernur Papua Tengah ke depan.